وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال seperti itu juga yang disebutkan di dalam tafsir Abu Laits. Jadi hendaklah orang yang berakal bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lalu dan memikirkan apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkannya di kampung akhirat. Hendaklah ia memendekkan angan-angan, menyegerakan taubat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan, bersabar dan tidak mengikuti nafsu syahwatnya. Nafsu itu adalah berhala. Barang siapa yang menyembah nafsu, ia menyembah berhala. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ia telah menundukkan nafsunya. Diriwayatkan bahawa Malik ibnu Dinar berjalan-jalan di pasar Basrah. Lalu ia melihat buah tin dan sangat menginginkannya. Ia pun membuka sandalnya dan memberikannya kepada tukang sayur. Lalu berkata, "Berikan buah tin itu kepada saya." Melihat sandal itu, tukang sayur berkata, "Nilai sandal ini tidak setanding sedikit pun dengan harga buah tin." Malik pun pergi. Lalu seseorang bertanya kepada tukang sayur, "Tidakkah Anda mengenali siapa orang itu?" "Tidak," jawabnya. "Ia adalah Malik ibnu Dinar." Orang itu memberi penjelasan. Tukang sayur itu pun memberi sepiring buah tin yang dibawa di atas kepala hambanya. Ia berkata kepada hambanya, "Jika ia menerima ini darimu, kamu merdeka." Lalu budak itu berlari mengejar Malik ibnu Dinar. Budak itu berkata kepada Malik, "Terimalah ini daripada saya." Akan tetapi Malik menolak. Lalu budak itu berkata lagi, "Terimalah ini daripada saya, sebab di situ terdapat kemerdekaan saya. Jika di situ terdapat kemerdekaanmu, di situ pula terdapat azab untukku." Kata Malik ibnu Dinar kepada budak itu. Budak itu terus mendesaknya. Malik lantas berkata, "Aku telah bersumpah untuk tidak menjual agama dengan buah tin dan tidak memakan buah tin hingga hari kiamat." Dikisahkan Malik ibnu Dinar jatuh sakit.
Sakit itulah yang menyebabkan kematiannya. Sebelumnya, ia sangat menginginkan segelas madu dan susu untuk dicelupkan padanya roti panas. Lantas pelayannya datang membawa apa yang diinginkannya. Malik ibnu Dinar pun mengambilnya dan memandangnya sesaat. Kemudian ia berkata, "Duhai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun dan tersisa umurnya sesaat." Kemudian ia melemparkan gelas yang ada di tangannya, menahan nafsunya, dan kemudian meninggal dunia. Demikianlah keadaan para nabi, para wali, para siddiqun, para pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang zuhud. Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam berkata, orang yang mengalahkan nafsunya lebih kuat daripada orang yang menakluki sebuah kota. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala karamallahu wajhah berkata, aku dan nafsuku hanyalah seperti pengembala kambing. Setiap kali ia mengumpulkan kambing-kambing di satu sisi, maka kambing-kambing itu berlari di sisi yang lain. Barang siapa yang mengendalikan nafsunya, ia dibungkus dengan kain kafan rahmat dan dikuburkan di dalam tanah kemuliaan. Sebaliknya, barang siapa yang melalaikan kalbunya, ia dibungkus dengan kain kafan laknat dan dikuburkan di dalam tanah seksaan. Yahya ibnu Mu'az ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, perangilah nafsu anda dengan ketaatan dan riyadhah. Riyadhah itu adalah mengurangkan tidur, sedikit bicara, menanggung derita daripada orang lain, dan sedikit makan. Dari kurang tidur dihasilkan kejernihan keinginan. Dari sedikit bicara dihasilkan keselamatan dari segala penyakit. Dengan menanggung derita akan dicapai segala tujuan. Dari sedikit makan dihasilkan kematian syahwat. Kerana dengan banyak makan dihasilkan kekerasan hati dan kehilangan cahayanya. Cahaya hikmah adalah lapar. Sedangkan kenyang akan membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangilah kalbumu dengan lapar. Perangilah nafsu kamu dengan lapar dan dahaga. Kekalkanlah perlindungan di pintu syurga dengan lapar. Sebab pahala di dalam hal itu adalah seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada perbuatan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding lapar dan dahaga. Orang yang memenuhi perutnya tidak akan masuk ke kerajaan langit dan tidak merasakan manisnya ibadah. Yang kata Musannif Sayyidina Abu Bakar. Oke, kita sambung lagi pengajian kita, masih lagi di topik kita riyadhah, ya. Riyadhah untuk menundukkan hawa nafsu kita. Dan bila kita menyebut riyadhah ataupun terjemahan kita latihan, gitu kan? Latihan, nah itu menunjukkan satu tindakan, ya, satu tindakan rohaniah dan jasmaniah, satu tingkah laku yang membabitkan rohaniah dan jasmaniah, ataupun tindakan itu paling tepat, ya, oleh rohaniah dan jasmaniah kita dalam mencapai kerendahan, ketundukan hawa nafsu kita sendiri, ya.
Nah, dalam arti kata yang lain, jalan untuk menundukkan, merendahkan hawa nafsu kita adalah riyadhah. Nah itu. Dan kita sedang membincangkan tentang riyadhah itu dengan memetik kalam musannif rahimahullah ta'ala. Dan musannif sendiri mendatangkan riwayat para tabi'in, antara lainnya para tabi'in, para sahabat, bagi mendukung pengetahuan kita terkait dengan riyadhah. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan pelajaran daripada situ. Amin ya rabbal alamin. Dan kita teruskan kata musannif, seperti itu juga. Perkataan seperti itu juga. Nah, itu isim syarah, ada itu di situ. Ada faktanya. Faktanya berada di paragraf atas. Nah, itu faktanya. Ya. Seandainya seorang hamba merenung sebahagian umur yang telah dilaluinya untuk mencari kepentingan akhirat, renungan ini akan membersihkan kalbunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, renungan ay tafakkur sesaat adalah lebih baik berbanding ibadah 1 tahun. Adalah lebih baik berbanding ibadah sunat 1 tahun. Nah, jadi kata seperti itu juga yang disebutkan dalam tafsir Abu Laits. Nah, Abu Laits ketika menafsirkan, nah, Walid tidak tahu ayat mana ya. Tidak, dalam Dhabit Walid pun tidak ada. Nah, cuma disebut Abu Laits As-Samarqandi. Abu Laits siapa ya? Abu Laits orang yang kita baca kitabnya Tanbihul Ghafilin. Nah, itu seorang ulama besar. Tabi'in. Ya. Abu Laits As-Samarqandi. Bukan tabi'in, Mbak. Dia adalah tabi'in. Dia adalah tabi'in. Okey. Jadi kitabnya kita baca sudah, kita meneliti sudah, yaitu Tanbihul Ghafilin. Kurang-kurangnya sanad kita sampai kepada beliau. Ya kan? Nah, okey. Jadi Abu Laits As-Samarqandi dia juga ada meriwayatkan ataupun mendirayahkan tafsir Al-Quran. Nah, di sana ada tafsir yang dinamakan tafsir Abu Laits. Tapi tafsir ini tidak terkenal ya. Mutakhir, nah tidak terjumpa kita di mana. Bukan mutakhir, Pak. Pada masa-masa Walid belajar dulu pun tidak jumpa tafsir Abu Laits ini. Menurut setengah penceritaan, tafsir ini ada di Afrika. Ada di Afrika Utara. Nah, mungkin di Maroko, mungkin di Maghribi, mungkin di Maghribi, mungkin di Tunisia, mungkin di Libya. Nah, itu. Ya, tidak sampai kepada kita. Okey, walau bagaimanapun, menurut musannif, mursyid kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, Abu Laits dalam tafsirnya menyatakan hal yang sama. Ya, menyebutkan dan meriwayatkan hal yang sama, yaitu hadis Nabi SAW, tafakkur sesaat itu lebih baik berbanding ibadah sunat 1 tahun. Nah, tafakkur yang kemudiannya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tafakkur itu lebih dekat dengan makna muhasabah. Okey. Jadi katanya, hendaklah orang yang berakal. Hendaklah orang yang berakal. Bukan berakal saja ya. Berakal itu dinisbahkan kepada berfungsi. Orang yang akalnya berfungsi. Ya kan? Berakal, perkataan berakal itu dinisbatkan kepada orang yang akalnya berfungsi. Faham tak? Nah, apa maksud orang yang akalnya berfungsi? Satu, tidak gila. Ya? Nah, ini pendekatan yang paling penting untuk kita. Berakal itu istilahnya. Ya. Jadi berakal itu apa? Berakal itu ialah orang yang akalnya berfungsi. Okey? Okey, itu satu. Nomor 2, syarat ya. Ini ada kalanya disebut syarat berakal ya. Ada setengah kitab
Kitab apa ya? Boleh baca dulu. Boleh pernah talaki kitab itu. Ini dia menyebut syarat. Ya, syarat berakal. Nah, jika tidak memenuhi syarat ini, boleh disebut juga tidak berakal. Sekalipun akalnya itu berfungsi. Tahu kan? Ya? Nah, nomor 2, ilmu. Ya. Nomor 2, ilmu. Kita mau sebut apa? Ilmu dasar. Nah, tulis begitu saja. Ya. Nomor 3, ilmu alat. Oke. Berakal itu syaratnya adalah orang yang akalnya berfungsi. Nah, ini menafikan gila. Menafikan gila. Ilmu dasar, nah ini menunjukkan ada pengetahuan agama. Ya. Ilmu alat artinya ada pengetahuan, ataupun kita sebutkan apa ya? Ilmu alat. Pengetahuan tentang apa yang mau dilakukan. Tentang apa yang hendak dilakukan. Terkait ilmu alat ya. Nah, itu dipanggil berakal. Tidak memenuhi syarat ini, maka dipanggil, ada ulama menyebut tidak berakal. Ada ulama menyebut berakal yang tidak sempurna. Ada yang menyebut begitu. Dia paham kan? Jadi, di sini kita berakal kan? Kenapa kita berakal? Nah, karena kita tidak gila. Kalaupun ada gila, nah itu gila yang tidak disenaraikan sebagai cacat otak. Ada yang gila tidur, ada yang gila. Macam gila. Ada 1001 macam gila. Kadang-kadang kami orang Kedah menyimpulkan 1001 macam gila itu dengan 3 suku. Itu pun gila juga, 3 suku. Panggil. Tahu gak, Jo? Pernah dengar kan? Tidak pernah dengar ya? Dia panggil 3 suku. Walaupun tidak tahu 3 suku itu apa ya? 3, 1 per... Itu kan? 3 suku. Si 3 per 4. Nah, betul. 3 per 4. Nah, betul. 3 per 4 saja dia panggil 3 suku. Macam itu lah. Tak cukup 1 kan? Nah, itu istilahnya orang Kedah pada menggambarkan gila. Okey? Ada kebenarannya apa itu kalau diukur, dipikir-pikir kan? Nah, itu okey. Syarat berakal pertama ya. Syarat berakal kedua adalah ilmu dasar. Ilmu agama. Iman, Islam, ihsan, kita faham sudah itu. Nah, syarat berakal yang ketiga ini terkait dengan hidup. Ya, terkait dengan cari makan ya. Nah, kau tidak belajar ilmu perubatan. Kau tidak belajar jadi doktor. Kau mau jadi doktor. Boleh kan? Nah, itu termasuk gila juga. Paham gak gila? Kau tidak belajar ilmu mekanik. Nah, kau mau buka enjin. Hancur bah enjin itu nanti. Betul kan? Skrunya 30. Kau nanti pasang, lebih 5 skru. Paham kan? Nah, jadi syarat berakal, boleh disebut tadi syarat berakal. Nah, inilah sifat-sifatnya yang didatangkan oleh para ulama. Nah, sebagian yang lain mereka tidak melihat ini ya. Mereka tidak melihat ini. Mereka mengatakan berakal, nah itu terkait ini saja. Syaratnya. Nah, jika tidak, maka kita dikategorikan sebagai tidak berakal. Imam Ghazali sebagai contoh. Nah, katanya orang yang tidak memahami iman, Islam dan ihsan, nah itu orang yang tidak berakal katanya. Paham kan? Okey.
Jadi kata musannif, jadi hendaklah orang berakal. Nah, itulah syaratnya. Kita sebut sudah tadi. Orang yang berakal, adapun orang yang gila tidak terikat dengan ayat ini. Kan? Jadi hendaklah orang berakal, katanya, bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lalu. Hendaklah di situ, nah itu ayatnya tasawuf. Kalau ayatnya hukum disebut wajib, ya kan? Wajib orang yang berakal dengan syarat yang kita sebutkan bertaubat. Bertaubat daripada apa? Daripada dosa-dosa yang telah lalu. Bertaubat daripada dosa-dosa. Dosa apa? Nah, dosa yang barangkali disebabkan akal kita. Dosa yang barangkali disebabkan hati kita. Ataupun disebut dosa terkait rohaniyah. Ya. Dan dosa yang terkait dengan jasmaniyah. Nah, bertaubat, Pak. Bertaubat itu apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun itu apa? Mengetuk pintu rahmat Tuhan. Mengetuk pintu rahmat Allah. Nah, kemudian kita istilahkan taubat adalah pintu, ya, untuk Allah menerima diri kita dan untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rentetan. Jadi bertaubat daripada dosa. Saya tidak ada dosa. Mau taubat apa? Perkataan itu pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak melakukan dosa apapun. Jadi apa perlunya aku bertaubat?" Tanya beliau kepada baginda Nabi. Nah, baginda Nabi terus tunjuk saja. Kau merasakan tidak berdosa itu adalah satu dosa. Paham kah? Jadi ini berarti tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya? Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan itulah hikmahnya taubat. Jelas ya? Dan katanya, dan memikirkan apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memikirkan. Nah, perkataannya memikirkan. Memikirkan apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memikirkan itu urusan, betul kan? Nah, kita belajar sudah dari awal urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan agama, urusan kita dengan diri kita sendiri. Nah, itu hal-hal yang mesti menempati pikiran kita. Jangan kita hanya pikir diri kita saja. Apabila kita memikirkan diri kita saja, tanpa memikirkan agama sebagai wasilah penghubung, tanpa memikirkan Allah Subhanahu wa taala, nah itu nanti kita bertuhankan kepada makhluk saja. Paham tak? Sekejap mau tukar sport ring, sekejap mau tukar sport ring, sekejap mau tukar sport ring. Duit banyak sikit mau tukar kereta, mau tukar itu, mau tukar ini. Tanya sedekah berapa ringgit bulan ini? 2 ringgit. Gitu kan? Nah, apapun lebih kepada apa? Lebih kepada memuaskan diri kita. Betul kan? Nah, itu hakikatnya yang terjadi. Nah, kenapa? Karena dia tidak memikirkan urusannya dengan Allah. Dia tidak memikirkan urusannya dengan agama. Dia hanya memikirkan urusannya dengan dirinya sendiri saja. Nah, yang timbul adalah untuk memuaskan diri. Bedak tidak cukup, lipstik tidak cukup, apalagi tidak cukup. Ya kan? Nah, dia tidak pernah pikir bahwa zikir tidak cukup, istighfar tidak cukup, selawat tidak cukup. Paham sila? Kenapa jadi begitu? Karena dia memikirkan dirinya sendiri saja. Paham kan? Dalam arti kata yang lain, dia tidak memikirkan urusan. Sedangkan, ya, tidak ada urusan yang lebih besar, melainkan urusan kita dengan Allah.
Tidak ada urusan yang lebih besar melainkan urusan kita dengan agama. Adapun urusan kita dengan diri kita sendiri, nah itu sampingan saja sebenarnya. Tetapi bertukar sudah. Ya, manusia sudah bertukar. Kepentingan diri itu menjadi urusan utama. Dengan Allah itu menjadi pilihan. Mungkin iya, mungkin tidak saja. Dengan agama menjadi pilihan kedua, ketiga mungkin. Atau tidak langsung. Kan? Allah, Masya Allah. Jadi, selain daripada bertaubat, bertaubat dan memikirkan, ya, memikirkan apa yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi, memikirkan apa yang mendekatkan berarti mencari di situ kan. Memikirkan apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah berarti mencari di situ, betul? Mencari kan? Nah, itulah kita belajar daripada maqamat. Betul. Hal jasmaniah kita. Betul kan? Nah, bermula dengan pencari. Nah, itu. Ingatkah? Kau ingatkah, Fas? Jadwal maqamat itu. Nah, nomor satu dalam hal jasmaniah apa? Pencari kan? Paham tak? Nah, dia tidak mungkin mencari Allah jika dia tidak ada urusan dengan Allah. Dia tidak mungkin mencari agama jika dia tidak mempunyai urusan dengan agama, betul kan? Apabila dia mempunyai urusan dengan Allah, baru dia mencari Allah. Apabila dia mempunyai urusan dengan agama, baru dia cari agama, betul? Nah, jika tidak, dia cari untuk isi perutnya saja, tahukah? Cari untuk memuaskan diri saja. Nah, nanti Allah jadi sampingan. Urusan dengan Allah jadi sampingan. Urusan dengan agama jadi sampingan. Tahukah? Nah, itu. Kita tidak boleh berkeadaan begitu. Paham betul? Sama sekali tidak boleh. Ya. Kita perlu merubah, membentuk diri kita dan merubah supaya kita tidak menjadikan Allah sebagai sesuatu yang sampingan. Urusan dengan Allah SWT sebagai urusan yang sampingan. Ya, urusan dengan agama sebagai urusan yang sampingan. Sama sekali tidak boleh. Bahkan kita diajar langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu menjadi priority. Perlu menjadi keutamaan. Agama perlu menjadi priority. Perlu menjadi keutamaan. Paham kah, Lina? Nah, nanti kau letak Allah sebagai keutamaan, agama sebagai keutamaan. Nah, baru kepentingan diri itu menjadi rendah. Kenapa? Karena kepentingan diri itu pada keseluruhannya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Paham tak? Paham, Fas? Nah, baru ketika itu mau menikah, kan, bakal suami kau gelap gulita. Tahukah? Gelap gulita dia. Nah, tapi dia seorang yang soleh. Masya Allah. Nah, kau akan menerima dia, bah. Sekalipun gelap, dia gelap gelita. Tahukah? Paham tak? Nah, sama saja suamimu. Kalau kau macam amoy tanam sayur saja pun dia terima, bah. Tahukah? Nah, karena dia melihat apa? Karena dia melihat kau ada urusan dengan Allah. Kau ada urusan dengan agama. Paham tak? Nah, Allah tidak menegur perempuan, tapi Allah menegur lelaki di dalam Al-Quran. Tentang itu. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Kata Allah SWT. Itu terkait dengan orang lelaki yang mau beristri. Wala amatun. Dan amah itu. Amah. Kita pun sekarang guna istilah amah kan? Apa? Amah ini apa ya? Pembantu. Pembantu rumah. Amah kan? Nah, kalau dulu dipanggil khadam. Kalau dulu dipanggil hamba. Ya. Kalau dulu dipanggil ghulam. Nah, itulah amah. Wala amatun mu'minatun. Seorang hamba, seorang khadam, seorang hamba. Ya. Mu'minatun, yang mukminah. Khairum min musyrikin, lebih baik daripada seorang perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, jika kau mengambilnya, kau menerimanya. Nah, itu Allah mengajar kita itu.
Nah, langsung terkait apa? Terkait dengan jika kau memikirkan urusan dengan Allah, jika kau memikirkan urusan dengan agama, ya. Nah, kau mau menikah, kau menikah dengan amah sekalipun, dia lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Paham tak? Nah, yang musyrik itu cantik, berkilat semuanya. Tapi dia musyrik, bah. Nah, amah yang hitam itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Paham sila. Jadi semuanya bertitik tolak daripada apa? Bertitik tolak daripada kita mempunyai keutamaan urusan dengan Allah, dengan agama. Paham tak? Nah, manusia manapun apabila dia mengutamakan Allah dan mengutamakan agama, cantik keadaannya. Kan? Siapapun dia. Tetapi bila tidak mengutamakan Allah dan agama, akan buruk keadaannya, akan buruk hidupnya. Paham tak? Okey. Jadi katanya dan memikirkan, nah oleh dobitkan tadi apa? Ai mencari. Nah, itu posisinya pencari dalam hal jasmania. Kaitkan saja, Pak. Jangan kita jadi apa ya? Kita jadi beku dengan satu-satu maklumat. Nah, itu kaitannya. Dan memikirkan ai mencari apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Prosesnya kita belajar sudah, betul kan? Prosesnya kita belajar untuk sempurna hubungan dengan Allah, perlu Allah Subhanahu wa taala terima diri. Bahkan kita belajar sudah dekat, itu bahasa Melayu, bahasa kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak menggunakan istilah dekat, kita menggunakan istilah hampir. Betul. Nah, hampir kita tafsirkan dengan Allah menerima diri kita, betul. Nah, itu. Apa maksud hampir dengan Allah? Nah, maksudnya Allah menerima diri kita. Supaya kita tidak syubhah dalam kalimat, syubhah dalam istilah. Nah, hampir, dekat, maknanya tidak lain. Maknanya Allah menerima diri kita. Nah, takut bah, takut Allah Subhanahu wa taala tidak terima diri kita, betul kan? Di mana kita mau tinggal nanti? Tempat yang namanya akhirat. Ada dua tempat saja. Sama ada kau ke syurga atau kau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau mau tinggal yang mana? Betul. Nah, kau mau syurga kan? Nah, jika kau mau syurga, perkara yang perlu kita faham adalah perlu Allah terima diri kita, betul? Ya, perlu Allah SWT menerima diri kita, Jul. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima diri kita, mana mungkin kita nanti menempati syurga Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, Allah menerima diri kita. Istilah lain apa? Allah menerima diri kita. Istilah lain apa, Rantau? Kau tidak ikut bahwa Walid punya penceritaan tadi. Kau blur saja. Nah, setelah 3 minit baru datang motornya, psikomotonya. Itu orang panggil psikomoto, tahu tak? Paham sila? Jadi hampir, ya. Jadi kita perlu mencari, memikirkan, mencari apa yang akan mendekatkan, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendekatkan, menghampirkan, Allah terima diri kita. Nah, itu. Dasar Allah terima diri itu penting. Jadi kita perlu memikirkan. Nah, memikirkan itu juga termasuk berurusan. Ya kan? Yang kita sebutkan tadi. Memikirkan itu kemudian disebut urusan, berurusan. Nah, jangan kita tidak berurusan dengan Allah. Jangan kita tidak berurusan dengan agama. Ya, makna lain, nah itu saja memikirkan. Perlu kita pikir kan.
Allah terima, tidak terima diri kita. Perlu fikir, bah. Allah suka atau tidak suka apa yang kita lakukan. Rohaniah kita, jasmaniah kita, perlu fikir. Ya. Kita nanti bagaimana di hari akhirat, perlu fikir bah semua itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tazkirahnya di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Peringatan-peringatan penting kepada kita. Antaranya apa? Selalu Walid baca itu sebagai peringatan kepada Walid apa? Faqadimna ala ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Nah, kita menyangkakan kita bagus sudah. Kita menyangkakan kita baik sudah. Faqadimna ala ma amilu min amalin. Ya, kita menyangkakan bahwa amalan kita bagus sudah. Amalan kita baik sudah, cantik sudah. Ya kan? Datang di hari akhirat kelak, faja'alnahu, kami jadikan amalmu yang kau rasakan cantik itu, kau rasakan bagus itu, kau perasan bagus, kau perasan cantik itu. Habaan, debu-debu, mansura, yang terbang. Nah, itu Allah kasih tazkirah kepada kita dalam Al-Quran. Allah peringatkan kita dalam Al-Quran itu. Paham tak? Nah, menggambarkan apa? Menggambarkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima diri kita. Paham tak? Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menerima diri kita, maka amalan kita apapun Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Jelas ya? Nah, jadi di sana sebagai satu gambaran penting untuk kita melihat, memikirkan betapa pentingnya Allah menerima diri kita. Jelas ya? Dan kita juga telah membincangkan tentang tidak semua diri Allah SWT terima, betul kan? Saya salat, bang. Nah, tidak semua salat Allah terima. Saya puasa, saya itu, saya ini. Apapun yang kau sebutkan, apapun yang kau namakan kebaikan, kita katakan begitu kan? Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima. Kenapa? Karena dasarnya Allah menerima diri kita dulu, baru Allah menerima amal kita. Betul? Sekiranya Allah tidak menerima diri kita, maka Allah pun tidak menerima amal kita. Apa dalilnya? Nah, dalilnya surah Al-Munafiqun itu. Terang-terang saja kan? Ketika Allah menurunkan ayat surah Al-Munafiqun itu, awal surah sampai beberapa ayat. Nah, innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu pembohong. Allah memberitahu kepada Nabi. Ya, Allah memberitahu kepada Nabi langsung. Nah, umatmu, makmummu, mereka yang kau ajak, ya, di belakangmu, salat sepertimu, mengikut syariat yang kau tunjukkan. Nah, sebahagian daripada mereka lakadzibun, pembohong, pendusta. Paham sila? Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tidak terima apa? Walaupun dia sembahyang di belakang Nabi. Dia salat di belakang Nabi. Nah, artinya apa? Artinya salat itu tidak mempengaruhi. Paham tak? Melainkan Allah menerima dirimu. Sekiranya Allah SWT tidak menerima dirimu, salat tidak memberi makna apapun kepadamu. Betul kan? Paham tak? Jelas? Okey. Dan memikirkan apa yang akan mendekatkan, menghampirkan, menerima diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu fikir. Perlu cari. Yang tadi kita sebut cari. Dengan biar. Nah, kalau sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tinggalkan. Gitu kan? Jangan terus-terus kita bergelumang dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Nah, kita cari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka, misalnya. Kan? Ada perkara yang Allah suka, ada perkara yang Allah benci. Nah, itu kita perlu sedar, Pak. Perlu belajar. Nah, jangan kita terus-terus beramal dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Itu kan? Dan menyelamatkannya. Siapanya? Diri.
dan menyelamatkannya, ai diri kita itu di kampung akhirat, katanya. Ini terjemahannya. Ada terjemahan yang menyebut negeri akhirat. Nah, tidak masalah bah, kampung kah, negeri kah. Yang penting akhirat itu adalah suatu kehidupan. Ya. Allah yang menyebutnya bahwa akhirat itu adalah kehidupan. Bukan mati, bah, kehidupan. Berarti kita akan hidup di hari akhirat kelak. Begitu. Jadi hidup kita itu dalam keadaan yang selamat dari sengsara ataupun dalam keadaan sengsara. Nah, itu saja. Jadi di sana istilahnya dan menyelamatkan. Nah, jika kita mau selamat, nah kita perlu kembali berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kita sebutkan tadi, betul kan? Nah, kita perlu memikirkan, perlu mencari jalan. Nah, adapun jalannya kita belajar sudah. Pertama ilmu, kedua sadar diri, ketiga Allah terima diri, dan keempat sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, itulah jalannya, itulah prosesnya. Paham sila? Hendaklah ia memendekkan angan-angan. Nah, justru apabila kita bertaubat dari dosa-dosa, kemudian kita memikirkan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk kita selamat di hari akhirat kelak. Nah, hendaklah ia, siapa ia? Orang yang mau selamat itu. Ia ai orang yang mau selamat di hari akhirat. Dhamir mustatir ini kembali kepada menyelamatkan di kampung akhirat itu. Hendaklah ia, ai orang yang mau selamat di hari akhirat, memendekkan angan-angan. Nah, kita belajar sudah topik apa ya, topik angan-angan gitu ya. Topik di mana kita belajar? Di sini juga kan? Bab-bab awal. Di mana ya? Di sini. Fathur Rabbani ya. Nah, kita belajar sudah. Katanya angan-angan itu penjelasan kita adalah menafikan khayalan. Ya, angan-angan bukan menafikan, angan-angan adalah khayalan. Sebaliknya kita diajar supaya hidup di atas kenyataan, bukan di atas khayalan. Nah, khayalan itulah yang mengundang angan-angan kita. Angan-angan mau menikah dengan Sultan Sabah lah. Mana Sabah, mana ada Sultan. Angan-angan mau beli pulau lah. Macam-macam. Jadi Walid tidak perlu menguraikan itu. Kita belajar sudah ya daripada Fathur Rabbani. Angan-angan. Nah, bahkan betul bahwa hidup kita penuh dengan angan-angan saja. Orang yang meninggal itu pun angan-angan tidak pernah sampai mungkin kan. Angan-angan masuk litar. Masuk litar racing. Tiba-tiba gedegam, langgar kepala lori mati. Nah, berarti angan-angan tidak sampai kan. Yang pasti itu mati. Ya, yang pasti, yang nyata, yang kenyataan adalah mati. Okay? Paham tak? Nah, kita bercakap sudah tentang angan-angan itu, tidak mau ulang lagi. Jadi hendaklah ia memendekkan angan-angan. Ini perkataan paling sederhana, memendekkan. Nah, ada juga para ulama menggunakan istilah apa ya? Membuang istilahnya kan, membuang angan-angan. Nah, jangan angan-angan, kenyataan. Kita hidup ini, hidup adalah kenyataan, betul kan? Nah, kita pun perlu hidup di atas kenyataan. Dan kenyataan itulah yang kita sebutkan urusan dengan Allah, urusan dengan agama. Dengan penuh sedar diri bahwa kita meminjam untuk hidup ini, kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala yang memenuhi keperluan. Nah, kau perlu bercakap dengan orang, Allah kasih kau mulut, kasih kau lidah.
Kau perlu melihat, Allah kasih kau mata. Kau perlu mendengar, Allah kasih telinga. Kau mau melakukan sesuatu, Allah kasih kau 2 tangan. Kau mau berjalan ke mana-mana, Allah kasih kau 2 kaki. Kau mau makan, Allah kasih rezeki. Kasih perut untuk proses makanan. Jika tidak, kau makan petai, keluar petai. Mampus buat kau punya bontot itu. Tahu tak? Betul kan? Makan ayam, keluar ayam. Masya Allah. Nah, itu bagian daripada kesedaran-kesedaran. Dan itu adalah kenyataan. Jadi kita hidup di atas kenyataan. Kalau kita kaitkan dengan jalan, dengan proses, nah itu adalah kesedaran penting. Supaya kita tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin hidup menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan selamat di hari akhirat. Nah, itu fakta yang mudah saja dipikir. Mana mungkin hidup bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat di hari akhirat pula. Faham ke sila? Hendaklah ia memendekkan angan-angan. Walaupun pendek angan-angan, sudah aku tidak mau sudah angan-angan lagi. Tidak mau kapal ke, apakah aku tidak mau sudah. Betul bah? Sekarang aku mau gigi saja. Nah, itu bukan angan-angan, bah, itu kenyataan. Bah, aku mau makan pun tidak boleh. Ini berbengkak tau kan? Rasa macam muka kembang sebelah. Sini kembang. Mau cakap pun tidak syok saja. Okey. Hendaklah ia memendekkan angan-angan, menyegerakan taubat. Ini perkataan hendaklah ya. Kalau kita sebut dalam istilah apa ya? Perintah ya. Ayat perintah, begitu. Ayat perintah, hendaklah. Dalam bahasa Arab dipanggil fi'alun amrin, fi'al amar. Kan? Ayat perintah, kul, makan. Kul, cakap. Cakaplah, makanlah, itu. Kan? Jadi hendaklah, itu perintah. Tapi perintah ini nilainya adalah nilai tasawuf. Nilainya adalah nilai adab. Ya? Bukan nilainya nilai akidah, bukan nilainya nilai ibadah, melainkan sempurna. Nah, baru itu disebut ibadah keseluruhannya. Faham kan? Dari sudut nilai. Jadi, hendaklah. Itu. Ia, orang yang mau selamat di hari akhirat, memendekkan angan-angan, memendekkan angan-angan. Nah, sebagai gantiannya adalah berdiri di atas kenyataan. Nah, itu. Menyegerakan taubat. Nah, jangan ditangguh-tangguh lagi, bah. Nantilah. Nah, nanti mati. Belum sempat taubat. Masya Allah. Kan? Macam-macam dosa ada. Mau cerita pun tidak tahu. Kalau digudangkan, tidak tahu berapa gudang dosa. Tahu tak? Betul tak? Allah ya Allah. Menyegerakan taubat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat menghubungkan diri. Jadi kita pakai makna nya menghubungkan diri. Nah, banyak juga orang ingat Allah kan. Artis ketika dia dapat satu-satu anugerah, alhamdulillah, berarti dia mengingat Allah juga itu. Banyak keadaan kan. Bahkan pondan pun dia sebut alhamdulillah juga rezeki malam ini bilang. Boleh tengok satu Facebook. Ada interview pondan. Jadi dia orang interview dia. Dia bilang mau buat macam mana ini saja jalan rezeki dia bilang. Kan? Mau cerita pun malu, tak payah ceritalah. Tak payah cerita. Okey. Menyegerakan taubat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat menghubungkannya. Menghubungkan.
menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih kepada makna itu. Bukan mengingat sebut, bukan, ya. Mengingat dengan makna menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala larangan. Nah, itu tidak perlu hurai lagi. Yang dilarang oleh Allah SWT tinggalkan. Yang sabit dengan mata kah, sabit dengan telinga kah, sabit dengan rohaniah dan jasmaniah keseluruhannya. Nah, kita tinggalkan, perlahan kita tinggalkan. Bersabar dan tidak mengikut nafsu syahwatnya. Nah, kita sabar. Sabar apa? Sabar untuk melakukan taat, sabar untuk meninggalkan maksiat. Dengan mau tinggal maksiat itu pun menuntut kita sabar juga, kan? Geram, Tidak, itu, kan? Padahal nafsu kita tarik saja mata kita, tengok. Besar punggungnya itu, besar semua besar itu. Sabar, stop. Nah, demikian juga mau taat pun perlu sabar juga, kan? Jika tidak sabar, sembahyang sendiri, 3 minit saja selesai. 3 minit selesai. Ya, kan? Apalagi dia tahu sunat saja misalnya. Nah, rukuk itu menyebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunat saja, dia tahu itu. Nah, dia pun tidak sebut rukuk pop. Nah, yang wajib saja dia lebih sikit. Ya, kan? Mungkin jadi begitu. Kenapa? Karena tidak sabar dalam taat. Nah, jadi taat menuntut sabar, meninggalkan maksiat juga menuntut sabar. Nah, itu. Dan tidak mengikuti nafsu syahwatnya, dan tidak mengikuti nafsu syahwatnya. Jadi di sini dia menyebutkan syahwatnya saja. Pada hakikatnya, bukan syahwat saja, kan? Kalau kita belajar tentang nafsu daripada kitab Fathul Ghaib, nah 3. Yang besarnya itu 3. Nafsu badaniyah, nafsu syahwiyah, syahwat itu, dan nafsu badaniyah. Nah, kesemuanya itu haiwaniyah. Haiwaniyah. Badaniyah, syahwiyah, haiwaniyah. Nah, itu. Ya, kan? Jadi kalau di sini dia sebut nafsu syahwat saja. Jadi tidak menjadi masalah disebut nafsu syahwat kah? Kenapa? Pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, syahwat itulah yang membawa kita kepada banyak dosa. Ya, pada Imam Ghazali. Nah, kita sebagai orang yang mengutip ilmu, kita melihat dari semua sudut. Tapi pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nah, beliau mengandaikan bahawa syahwatlah yang menyebabkan kita banyak berdosa. Ya, ya betul, kan? Kerana syahwat yang mata kita tengok itu, tengok ini, kan, Mizi, kan? Betul, Pak Mizi? Kan? Kerana syahwatlah kita geram itu, kita geram ini, kita syok itu, syok ini. Macam-macam. Jadi, dhabit kamu orang apa di sana? Dhabit kamu orang lanjutkan dengan nafsu syahwat ai. Nah, ketiga-tiga itu. Badaniyah, syahwiyah, haiwaniyah. Kemudian kata musannif, nafsu itu adalah berhala. Nah, ini satu peringatan. Nafsu itu adalah berhala, katanya. Kenapa berhala? Gantian tempat yang sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu sering mengambil tempat, mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada hati kita. Betul, kan? Nah, sampai-sampai kita gagal membesarkan dan mengagungkan Allah SWT. Kita lebih membesar dan mengagungkan benda. Makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu. Sampai-sampai kita tidak merasakan keagungan, kehebatan
kemuliaan, apa saja sifat yang sempurna bagi Allah SWT, kita tidak merasakan. Bahkan sampai-sampai kita tidak merasakan apapun apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan apapun, maksudnya tidak merasa takut, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Tetapi kita sangat terasa apabila sesuatu yang terkait dengan pribadi kita. Sangat terasa. Kalau orang bilang kita bodoh, kita sangat terasa. Dendam-dendam saja, aku mau racun Walid ini, mau santau dia macam mana. Itu yang dipikirkan oleh Mizi, mau santau aku. Enggak. Karena aku bilang dia bodoh lah, aku marah dia begitu-begini, dan dia pikir mau santau aku. Jangan-jangan dia berkolaborasi dengan kamu orang. Mizi, adakah? Dia cakap-cakap dengan kau, Fas, di kandang kambing itu? Ada dia cakap mau santau aku kah? Tidak. Dia cakap dengan kau sila? Ada? Tiada juga? Ngatul? Tiada juga? Bagus dia, bagus. Okay. Kamu orang pun mutakhirin rekomen Mizi saja. Itulah. Mizi kita jangan kasih pergi kandang kambing petang-petang. Suruh dia tidur saja. Dia pandai bah. Dia kautim dengan semua orang-orang ni. Bahaya bah. Ini diam-diam dia orang santau. Bahaya. Mati aku kena santau. Okey, nafsu itu berhala. Nafsu itu adalah berhala. Kenapa berhala? Berhala maksudnya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berhala. Kita belajar tentang itu, kan? Kita belajar dari mana? Kita belajar daripada apa? Tuhfatul Raghibin. Langsung tidak langsung kita belajar, kan? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita cenderung kepadanya, apalagi sampai meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berhala. Di situ kita belajar berhala hissi, berhala ma'nawi, kan? Paham, Fas? Tinggal menggabungkan maklumat saja sekarang, kan? Berhala hissi adalah berhala yang bertonggok, kata dalam kitab. Dalam kitab-kitab Usuluddin, berhala yang bertonggok dengan makna objek. Kan? Berbentuk. Ada apa ya? Ada jisimnya. Seperti pokok dan sebagainya, kan? Itu berhala hissi. Dan ada kalanya berhala maknawi. Berhala maknawi itulah sering mengambil tempat di hati kita dan melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mudah. Betul, kan? Ada orang berhala maknawinya telefon. Betul. Aku pun rasa begitu juga. Tiada telefon, tidak boleh hidup dia. Di Mizi sekarang boleh hidup sudah tiada telefon. Tapi aku tahu bahawa dia ada lagi satu telefon. Kan Mizi kan. Okey. Jadi jangan, ya, hati kita Allah jadikan satu saja. Ada dalil dalam Al-Quran itu. Allah tidak jadikan hati itu dua. Allah tidak jadikan dalam dada itu dua hati. Begitu. Macam mana bunyinya, rantau? Fi qalbayna fi jawfi. Bunyi ayatnya, kan? Ayat mulanya aku tidak ingat. Baca, rantau. Kau pun lupa juga. Baru menghafal. Tapi hafal sudah. Apa yang kau ingat? Fi jawfi saja kau ingat. Macam aku juga. Sama bagi kita. Jadi Allah mengatakan bahawa dia tidak dijadikan di dalam dada kita dua hati. Dan maksudnya adalah hati adalah rasa dan perasaan itu untuk diisi, ditempatkan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dan sesuatu yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bukan makhluk, bukan benda, bukan hal dan bukan perkara. Nah, kita terbalik sudah. Makhluk, benda, hal dan perkara menempati rasa dan perasaan kita. Nah, Allah di luar. Hampir tidak ada. Ya kan? Hampir tidak melekat pada rasa dan perasaan kita. Nah, itu satu sisi pandang yang penting bah untuk kita perhatikan ya. Nah, kemudian apabila begitu keadaannya, nah apapun ya yang namanya makhluk, benda, hal dan perkara boleh jadi berhala menggantikan Allah Subhanahu wa taala apa enggak? Nah, itu. Ya. Nah, jika Allah, nah itu kita sebut Tuhan. Kita sebut Allah, kita sebut Tuhan. Nah, selain daripada Allah, selain daripada Tuhan, jika menempati rasa dan perasaan kita, sampai-sampai kita mengabaikan Allah, nah itulah, ketika itu dia menjadi berhala. Faham tak? Okey. Barang siapa yang menyembah nafsu, ia menyembah berhala. Berarti menyembah di situ maksudnya mungkin mengikuti, maksudnya tunduk patuh, maksudnya cinta menyintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, poinnya di situ adalah nafsu. Kita mengikut saja nafsu kita. Ya. Kita ikut saja nafsu kita. Nah, nafsu kita akhirnya menjadi berhala. Menjadi berhala dalam diri kita. Nah, tanpa sadar kita menyembah nafsu kita sendiri. Allah, Masya Allah. Nah, ini terkaitnya jika kita berbincang dari sudut usul inilah terkait dengan syirik ananiyah. Syirik dengan diri sendiri. Salah satu jenis syirik ya. Dia panggil syirik anani. Bukan onani ya. Dengar kasih betul ya, Mizi. Syirik anani. Bahasa Arab itu. Anani kemudian disebut ananiyah. Ya. Syirik dengan diri kita sendiri. Akulah pandai, akulah bijak, akulah itu, akulah ini, segala-galanya aku. Tanpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mau cakap pun tidak mampu jika tidak diizinkan oleh Allah SWT, betul kan? Mau makan pun tidak boleh jika tidak diizinkan oleh Allah SWT. Jauh lebih besar. Mau hidup pun tidak boleh jika tidak diizinkan oleh Allah SWT. Lalu apa yang ada pada diri kau sampai kau syirik dengan diri kau sendiri? Misalnya kan? Faham sila. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ia telah menundukkan nafsunya. Nah, ini bermaksud ini bermaksud selama mana kau tidak menundukkan nafsumu, kau tidak akan sampai kepada keikhlasan dan sidq. Nah, itu maksudnya. Ya, kita baca menurut kaidah balaghah. Dia panggil apa? Reverse psychology. Barang siapa yang menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, ia telah menundukkan nafsunya. Nah, maksudnya sangat jelas di sana. Ya. Sekiranya kita tidak sekiranya kita masih tunduk kepada nafsu, nah artinya kita tidak sampai kepada ikhlas dan sidq dan ikhlas. Nah, dalilnya sangat jelas Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Yang Allah terima daripada hamba adalah mukhlisina lahuddin. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dengan agama. Ya? Ikhlas dengan agama artinya ikhlas dengan akidah, dengan ibadah, dengan adab. Nah, itu. Dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Dan kita pun tidak akan sampai kepada sidq dan ikhlas selagi mana kita tidak menundukkan hawa nafsu kita. Nah, ini berarti hawa nafsu kita lah yang menjadi penghalang kepada kita
untuk sidq wal ikhlas. Untuk sampai kepada benar dan ikhlas. Nah, akhirnya menjadikan kita tidak benar dan tidak ikhlas. Masya Allah. Sangat ilmu, sangat ilmu. Nah, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita dibentangkan dengan satu kisah. Musannif rahimahullah ta'ala membawakan kepada kita satu kisah. Kisah apa ini? Kisah orang yang menundukkan hawa nafsu. Ya. Kisah orang yang bagaimana mereka menundukkan hawa nafsu mereka. Kata Musannif rahimahullah ta'ala diriwayatkan bahawa Malik bin Dinar, tabi'in. Malik ibnu Dinar, nah beliau adalah tabi'in. Seorang ulama, seorang waliullah, seorang ahli wara'. Ya, julukan yang diberikan kepada Malik ibnu Dinar adalah ahli wara'. Jadi katanya diriwayatkan bahawa Malik ibnu Dinar berjalan-jalan di pasar Basrah. Satu hari dia berjalan di pasar Basrah. Lalu ia melihat buah tin. Nah, dalam berjalan-jalan dia melihat ada orang jual buah tin. Ya, dan sangat menginginkannya. Dia pun ingin buah tin. Ia pun membuka sandalnya. Padahal dia tidak ada duit. Tidak ada apa ya kita bilang. Tidak ada gantian untuk membeli buah tin itu. Ya. Karena dia adalah seorang yang miskin. Kita katakan miskin. Lalu ia melihat buah tin dan sangat menginginkannya. Ia pun membuka sandalnya dan memberikan kepada tukang sayur, penjual buah tin itu. Dibuka sandalnya. Nah, pada zaman itu barter trade, bentuk perniagaan barter trade ada apa ketika itu, ya. Nah, lebih kepada barter trade, menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Paham tak? Nah, pada ketika itu. Nah, Malik bin Dinar pun membuka sandalnya. Sandalnya terbuat daripada kulit. Nah, sandal orang dulu-dulu bukan sandal kita. Nah, sandal itu sudah tentu ada yang mahal, ada yang kualitinya bagus dan sebagainya. Nah, dia membuka sandalnya dan memberikannya kepada tukang sayur. Lalu berkata, berikan buah tin itu kepada saya. Nah, tukarannya adalah sandal kulit itu tadi. Melihat sandal itu, tukang sayur berkata, nilai sandal ini tidak standing sedikit pun dengan harga buah tin. Nah, kata tukang yang menjual buah tin, sandal yang diberikan itu tidak boleh dinilaikan dengan buah tin yang dia sedang jual. Nah, menunjukkan sandal itu cukup tidak laku bahasanya kan. Nah, tidak laku. Malik pun pergi. Nah, ketika dikatakan begitu, Malik bin Dinar pun pergi. Lalu seseorang bertanya kepada tukang sayur, si penjual buah tin itu, tidakkah anda mengenali siapa orang itu? Kamu tidak kenal ke dia siapa? Jawab tukang penjual itu, tidak. Nah, memang dia tidak kenal siapa. Padahal orang-orang Basrah tahu saja Malik bin Dinar. Kenal saja Malik bin Dinar. Ya, seorang yang tidak pernah menerima ajakan untuk makan pada siang hari. Nah, apa maknanya itu? Dia tidak pernah menerima ajakan untuk makan di siang hari. Nah, dia berpuasa. Orang yang berpuasa dalam hidupnya. Ada riwayat mengatakan 40 tahun. Ada riwayat mengatakan 30 tahun. Ya, dia berpuasa sepanjang hidupnya. Nah, itulah Malik bin Dinar. Nah, ketika orang bertanya kepada orang yang menjual sayur, tidakkah anda mengenali siapa orang itu? Tidak jawabnya. Nah, orang itu menjawab, ia adalah Malik ibnu Dinar. Orang itu memberikan penjelasan. Dia menceritakan siapa Malik ibnu Dinar. Tukang sayur itu pun memberi sepiring buah tin yang dibawa di atas kepala hambanya. Si penjual sayur pun ambil buah tin, isi di dalam satu bekas, diletakkan di atas kepala khadamnya, budaknya,
Nah, kau hantar kepada Malik bin Dinar itu. Nah, seolahnya begitu. Ia berkata kepada hambanya, jika ia, ai Malik bin Dinar, menerima ini darimu, jika Malik bin Dinar menerima buah tin ini darimu, kamu merdeka. Nah, itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan besarnya. Setelah dia mengetahui Malik bin Dinar itu siapa, nah dia menilai bahwa Malik bin Dinar itu seorang yang sangat mulia, sampai-sampai dia mau memerdekakan hambanya itu, tahu tak? Nah, pada masa itu hamba mempunyai nilai, bukan macam filem Piramli, 4 dinar, 5 dinar, bukan dinar, dirham, macam keleteng, 5 dirham. Ya, pada ketika itu hamba mempunyai nilai, fahamkah? Nah, jadi dia mengatakan kepada hambanya, jika ia, ai Malik bin Dinar, menerima ini darimu, buah tin yang kau bawa ini, jika dia terima, kamu merdeka. Nah, itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan dia menyedari kemuliaan Malik bin Dinar. Nah, lalu budak itu berlari mengejar Malik ibnu Dinar. Nah, budak, ghulam, khadam mendengar dia akan merdeka dengan sebab itu, berlari-lari dia mengejar Malik bin Dinar. Budak itu berkata kepada Malik bin Dinar, terimalah ini daripada saya. Dia pun ambil buah tin, diserahkan kepada Malik bin Dinar. Akan tetapi Malik bin Dinar menolak. Ternyata Malik bin Dinar tidak menerimanya, menolak. Lalu budak itu berkata lagi, terimalah ini daripada saya, sebab di situ terdapat kemerdekaan saya. Nah, maksudnya jika Tuan terima ini daripada saya akan merdeka. Nah, lalu jawab Malik bin Dinar, jika di situ terdapat kemerdekaanmu, di situ pula terdapat azab untukku. Kata Malik bin Dinar kepada budak itu. Budak itu terus mendesaknya. Malik lantas berkata, aku telah bersumpah untuk tidak menjual agama dengan buah tin dan tidak memakan buah tin hingga hari kiamat. Sekejap lagi kita cerita pengajaran. Dikisahkan Malik ibnu Dinar jatuh sakit. Nah, selang beberapa tahun dia jatuh sakit. Sakit itulah yang menyebabkan kematiannya dan dia meninggal dengan sebab sakitnya itu. Sebelumnya ia sangat menginginkan segelas madu. Sebelum dia meninggal, dia sangat menginginkan segelas madu dan susu untuk dicelup pada rotinya. Berarti dia mau cicah roti dengan madu atau susu itu. Lantas pelayannya datang membawa apa yang diinginkannya. Jadi si khadamnya itu datang membawa apa yang diinginkan, roti panas, susu dan madu. Malik ibnu Dinar pun mengambilnya dan memandangnya saat dia mengambil apa yang dibawa oleh khadamnya itu dan apa yang dia inginkan itu dibawa oleh khadamnya. Dia pun lihat saja, perhati, tengok saja sekejap. Ya. Kemudian dia berkata, setelah dia memandangnya, dia berkata, duhai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun dan tersisa umurnya sesaat. Perhatikan ya, makin perkataan itu. Makin perkataan kata Malik bin Dinar kepada dirinya. Duhai diri, wahai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun. Nah, bersabar selama 30 tahun, ai puasa. Bersabar selama 30 tahun tidak makan itu. Ai puasa dia. Nah, tadi kita sebut 30, 40 kan? Ada riwayat lain mengatakan 40. Duhai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun dengan berpuasa. Ya. Dan tersisa umurnya sesaat. Yang tersisa sikit lagi saja. Ya, jadi maksudnya tersisa sikit lagi, apakah kau tidak mampu bersabar lagi wahai diri misalnya. Nah, itu maksudnya. Dia bercakap dengan dirinya. Ya, selama 30 tahun kau bersabar wahai diri. Apakah
tersisa sikit lagi saja masa kau tidak mampu bersabar. Kemudian ia berkata, kemudian ia melemparkan gelas yang ada di tangannya, menahan nafsunya, dan kemudian meninggal dunia. Dia pun meletakkan gelas yang ada susu, yang ada madu, yang ada roti, diletakkan. Nah, menahan nafsunya. Nah, dia menahan nafsunya daripada makan. Walaupun ketika itu dia sangat menginginkan, apalagi dia dalam keadaan yang sakit. Nah, sakit pun dia berpuasa juga, Pak. Itu maksudnya. Allah, Masya Allah. Ia melemparkan gelas yang ada di tangannya. Menahan nafsunya, terus berpuasa. Pabit di situ. Dan kemudian meninggal dunia, meninggal dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah Malik bin Dinar. Jadi poinnya di sana apa? Dia menundukkan nafsunya sekalipun dia dalam keadaan sangat menginginkan. Itu pertama, tentang buah tin. Nah, tentang susu, madu dan roti panas. Dia menundukkan nafsunya lagi sekalipun dalam keadaan dia sakit dan nazak. Nah, pengajarannya itu. Pengajaran bagaimana Malik bin Dinar menundukkan nafsunya. Faham kah? Allah, Masya Allah. Kemudian kata musannif, demikianlah keadaan para nabi. Bukan Malik bin Dinar saja, para nabi pun sama saja keadaannya. Ya. Mereka begitu, mendidik diri mereka dan mengajar umat supaya menundukkan nafsu, merendahkan nafsu. Demikianlah keadaan para nabi. Siapa lagi? Para wali. Orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, keadaan mereka sama saja. Menundukkan hawa nafsu. Para siddiqun. Nah, itu sudah di atas daripada wali. Gitu kan? Para pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga para pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan menundukkan hawa nafsu mereka dan orang-orang zuhud. Dan orang-orang zuhud, para zahid disebutkan begitu kan. Nah, mereka berusaha menundukkan hawa nafsu. Nah, kalau demikian kita di mana? Tanya apa diri kita masing-masing. Kita di mana? Dengan mana ada kita menundukkan hawa nafsu, kita ikut nafsu saja. Walid pun sebab sakit gigi saja, gusi. Jika tidak, aku bedal sama saja. Betul. Sakit perut, lebih kurang 3 minggu. Nah, tahan makan, tidak tahan. Bukan sakit perut, tidak tahan berak, tahukah? Berak keluar air saja. Jika tidak, aku membedal semua saja kan. Muhasabahnya itu, kalau begitu para tabi'in, dan dikatakan kepada kita, begitulah para nabi, begitulah para wali, begitulah para siddiqin, begitulah para pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitulah para zahid, orang-orang zuhud. Nah, kalau demikian, kita di mana? Nah, pertanyaan itu pertanyaan ilmiah. Untuk kita pikirkan, kita di mana sebenarnya? Semuanya ikut nafsu saja kita. Pikir ikut nafsu. Rasa dan perasaan kita ikut nafsu. Tingkah laku kita ikut nafsu. Misalnya. Itu contoh saja kan. Nah, kita di mana? Tempatnya di dalam sengsara nanti di hari akhirat kelak. Itu. Tadi kita bercakap tentang menyelamatkan diri kan. Menyelamatkan diri daripada sengsara di hari akhirat. Nah, kalau kita tidak sampai seperti mana diajarkan oleh para nabi, para wali, para siddiqin, para pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, takut-takut kita nanti tidak selamat, bahkan tidak selamat di hari akhirat pula. Allah, Masya Allah. Subhanallah.
Malik bin Dinar ini adalah seorang yang, kalau disebut salah seorang panutan, ya. Salah seorang panutan pada orang-orang kerohanian. Pada orang-orang kerohanian karena zuhudnya tidak terbanding. Dia adalah seorang yang menghabiskan apa yang dia ada, membangunkan masjid di Basrah. Jika tidak, boleh tidak ingat nama masjidnya, tapi Syekh kami memberitahu ada satu masjid di Basrah. Itu hasil daripada Malik bin Dinar. Nah, sampai-sampai dia sanggup berpuasa kerana mau membangunkan masjid itu. Faham tak? Masjid itu pun disebut Masjid Malik bin Dinar. Tapi ada nama, sebelum nama Malik bin Dinar itu ada nama. Dinamakan Masjid Malik bin Dinar di Basrah pada zaman Osmaniyah, jika tidak silap. Mereka menukarkan atas nama memuliakan Malik bin Dinar. Nah, mereka meletakkan nama Masjid Malik bin Dinar. Jadi dia berpuasa, kita katakan kos makan sehari-hari itu, nah dimasukkan untuk membina masjid itu. Dan masjid itu wujud. Walid diberitahu wujud masa kami belajar, bah. Selepas itu Amerika campur tangan apa kita tidak tahu sudah. Apa jadi masjid itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan masjid-masjidnya. Itulah Malik bin Dinar. Dan kalau mau ceritakan tentang beliau, nah beliau adalah seorang zahid, seorang ahli zuhud yang sangat-sangat wara. Tidak pernah makan, siapapun menjemputnya di siang hari. Ya kan? Nah berarti dia berpuasa. Masya Allah. Oke, terus. Kemudian kata musannif, Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam berkata, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihissalam berkata, orang yang mengalahkan nafsunya, orang yang mengalahkan ay menundukkan, ay merendahkan. Nah itu istilah-istilah yang kita guna pakai. Orang yang mengalahkan, menundukkan, ay merendahkan nafsunya lebih kuat daripada orang yang menaluki sebuah kota. Nah majasnya. Ya. Orang yang berjaya menundukkan nafsunya, nah itu lebih kuat, lebih bagus daripada orang yang menakluk sebuah kota. Karena orang yang menakluk sebuah kota belum tentu dia bagus, kan? Nah dia takluk sebuah kota, dia syok, kan? Dia bangga dan sebagainya, dah rusak juga, kan? Okey. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Nah sekarang kita ambil pengajaran. Tadi ambil pengajaran daripada Nabi Sulaiman bin Daud. Sekarang ambil pengajaran daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Karamallahu wajhah. Berkata, aku dan nafsuku hanyalah seperti pengembala kambing, katanya. Ya. Sayyidina Ali berkata, dia dan nafsunya seperti pengembala kambing. Setiap kali ia mengumpulkan kambing-kambing di satu sisi, maka kambing-kambing itu berlari di sisi-sisi yang lain. Nah ini menggambarkan bahawa tidak tetap. Ya. Ini gambaran bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini dididik oleh baginda Rasulullah SAW dalam hal menundukkan hawa nafsu. Nah sampai-sampai dia mengatakan bahawa nafsu baginya seperti kambing saja. Kan kumpul, kemudian dia lari ke sana, lari ke sini, berarti tidak tetap. Barang siapa yang mengendalikan nafsunya, barang siapa yang mengendalikan. Nah, perkataan mengendalikan, kalau kita terjemah sekarang kontrol, ya kan? Mengontrol. Itu bahasa Indonesia itu mengontrol. Kontrol itu bahasa orang putih. Indonesia dia banyak mengindonesiakan bahasa orang putih. Ya kan? Barang siapa yang mengendalikan, apa tadi? Mengontrol. Melayunya apa ya? Melayunya. Mengawal ya? Mengawal. Mengendalikan, mengawal nafsunya. Ia dibungkus dengan kain kafan rahmat. Nah, maksud itu ia dibungkus dengan kain kafan rahmat. Maka matinya,
ya, mau menggambarkan kepada kita nanti matinya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kain kafan itu gambaran kepada kematian. Ya. Jadi kalau kita mau kematian kita itu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, kita kawal nafsu kita. Itu maksudnya. Kalau kita tidak mengawal nafsu kita, nah dia mau beraja saja, ya, bahaya kepada kita, bahaya. Apa yang bahaya? Nah itu. Dan dikuburkan di dalam tanah kemuliaan. Bukan, ini bukan bahaya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan mengawal nafsu. Ya, mengawal nafsu, siapa yang mengendali, mengawal nafsu, ia dibungkus. Nah, nanti matinya, ia dibungkus itu majas kepada matinya. Nah, dengan kain kafan rahmat. Dia akan mati dalam rahmat Allah SWT. Nah, jika dia mati dalam rahmat Allah SWT, dikuburkan di dalam tanah kemuliaan. Nah, itu majas juga. Berarti dia akan mendapat kemuliaan di dalam kubur itu. Sebaliknya, barang siapa yang melalaikan kalbunya, nah, dia tidak mengawal. Apabila tidak mengawal nafsunya, dia akan melalaikan kalbunya. Kalbu itu istilah kita qalbu itu kan. Nah, hati. Ya. Sebaliknya barang siapa melalaikan kalbunya, hatinya, ia dibungkus dengan kain kafan laknat. Nah, majas yang sama saja. Nanti matinya dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dan dikuburkan di dalam tanah seksaan. Dan kuburnya nanti penuh dengan seksaan. Na'udzubillah, ya Allah ampun. Subhanallah. Nah, itu semua gambaran kepentingannya, pentingnya kita belajar dan berusaha menundukkan hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita yang itu tidak boleh, ini tidak boleh, padahal Allah membolehkan. Nafsu kita itu tidak kena, ini tidak kena, padahal Allah mengenakan. Itu kan? Kemudian kata musannif lagi, kita dirujukkan kepada tabi'in. Yahya ibnu Mu'az ar-Razi. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ini juga orang alim, ini juga tabi'in yang alim. Yahya ibnu Mu'az ar-Razi berkata, perangilah nafsu anda, perangilah nafsumu dengan ketaatan dan riadah. Perangilah, arti lawanlah. Ya, perangilah, lawanlah. Nah, lawanlah nafsumu dengan ketaatan dan riadah, latihan. Nah, di sana ada latihannya. Kita belajar sudah pada awal itu hari ya, kita sebut sudah. Dipanggil latihan kerohanian. Nah, antaranya apa? Antaranya zikir-zikir. Nah, zikir ini kau perlu buat lepas subuh. Zikir ini kau perlu buat lepas zuhur. Zikir ini kau perlu buat lepas asar. Zikir ini, nah, itu adalah latihan kerohanian. Sedar atau tidak sedar, itu. Nah, suruh zikir pun tidak zikir. Latihan apa? Ya kan? Nah, ketika kau melatih dirimu untuk berzikir, kau tidak boleh tidur lepas subuh misalnya. Nah, itu latihan. Nafas bagi semacam saja lepas subuh. Semua apa? Jam 10 baru bangun. Besok pagi aku mau baling mercun. Mana mercun kita mana? Simpan sudah. Nah, besok simpan aku mau baling di jam 6.30 aku mau baling. 6.30 apa? Sebelum subuh aku mau baling. Paling dalam dom itu. Paum. 3 biji sekali. Nah, latih apa? Jangan tidur lepas subuh. Orang perempuan khususnya. Boleh solat kah? Tidak boleh solat kah? Kau tetap perlu bangun sebelum subuh. Tahu tak? Nah, kemudian jangan kau tidur. Kau zikir kah? Apa kah? Faham tak? Ini kau tidur sampai jam 10. Malu bah nak darah tidur sampai jam 10. Nanti ku cakap dengan mikrofon ini. Sila tidur sampai jam 10. Fast sampai jam 10. Kasih dengar satu kampung semua.
Ha? Mau kah? Tidak mau, Yusuf Ustaz. Jangan tidur. Oh, saya tidak boleh salat. Tidak boleh salat pun kau bangun, Mbak. Jangan kau biasakan diri kau macam itu. Tahu tak? Tapi kamu orang lelaki boleh tidur. Aku perhati saja. Orang lelaki kalau tidur juga, aku mau balik mercun di talur-talur itu semua. Biar meletup talur-talur itu. Tahu tak? Oh, kami pakai seluar ini. Kau angkat seluar kau masukkan dalam seluar kau itu. Biar, mana boleh orang bilang jangan tidur lepas subuh, jangan tidur lepas subuh. Pusing itu. Jul Lena di situ. Rantau pun dia pusing. Walid ada lagi di situ. Walid keluar pergi saja. Aku datang balik intai tengok. Terguling sudah di situ. Aduh. Nah, kita belajar, Pak. Kita belajar, Pak. Jangan kita biasakan dengan sesuatu yang tidak bagus, Pak. Paham tak? Okey. Jadi apa? Jadi Yahya ibnu Mu'az ar-Razi tabi'in ini mengajarkan kepada kita, perangilah, lawanlah nafsumu dengan ketaatan. Nah, ketaatan artinya mematuhi perintah-perintah Allah SWT terkait dengan sesuatu masa. Itu dipanggil ketaatan. Faham tak? Nah, apalagi perintah Allah SWT, termasuk halal haram dan sebagainya. Itu kan? Okey. Dan riyadah, dan latihan. Nah, itulah yang aku maksudkan tadi, latihan. Latih buat diri kita. Jangan tidur lepas subuh kerana Nabi menegahnya. Itu kan? Jangan tidur lepas asar kerana Nabi menegahnya, sekalipun hukumnya bukan haram. Tidak ada ulama yang mengatakan haram, tidak ada. Kesemua disiplin. Sama ada disiplin akidah kah, disiplin ibadah kah, disiplin adab kah, mereka tidak mengatakan haram, tapi mereka mengatakan tidak bagus. Nah, jika tidak bagus bagi di sisi Nabi, berarti betul bah ada tidak bagusnya, gitu kan? Hanya saja kita saja syok. Cari waktu lain bah tidur. Waktu mana Walid? Waktu kita sedang buat kerja itu kau tidurlah. Bukan payah. Ya kan? Nah, kurangkan tidur, bah itu pun latihan juga kan. Okey. Jangan sampai Allah kasih sakit gigi macam Walid. Nah, mau tidur pun tidak boleh, tahu tak? Semalam aku tertidur, bah letih, mungkin letih, tertidur, tiba-tiba apa ya? Gigi berlaga gigi, tahu tak? Pam! Aduh, terus tidak tidur sampai sekarang. Tidak boleh tidur. Tadi tengah hari lena sekejap kah? Tengah hari lena kah tadi? Tak lena, kau tengok aku. Allah tarik sudah. Bagi sakit gigi, bukan sakit gigi, sakit gusi. Mau tidur, mau buat macam mana? Tidak mau bagi mulut tertutup, mau buat macam mana? Tidak boleh kan? Masalah itu, tahu tak? Nah, Allah bagi sudah. Mungkin dulu tidak berapa riadah kan? Nah, sekarang Allah bagi suruh riadah sudah. Nah, macam itu baru tahu, tahu tak? Okey. Kuna kata musannif. Nah, babitkan ya, riadah itu adalah mengurangkan tidur. Babit nombor 1. Nah, jumpa sudah. Nah, riadah, mau riadah apa? Nah, itu. Riadah itu, nah ini Yahya bin Mu'az ya, tabi'in ini yang mengajar kita. Tabi'in, bukan Walid ya. Tabi'in yang mengajar kita ini. Masya Allah, tabi'in masih jernih ilmunya, betul kan? Jernih ilmu, berarti jernih pemikiran mereka. Betul kan? Nah. Jadi riadah ay latihan itu adalah apa? Mengurangkan tidur. Nah, dengar sendiri ya, babit nomor 1. Kurangkan tidur sila. Nanti saya kurus Walid. Nah, tidak mungkin. Tidur tidak pernah menguruskan orang. Tidak pernah mengkuruskan orang jika kurang tidur, tahu kan? Yang mengkuruskan orang isap dadah. Betul kan?
Yang kedua, riyadhah ya. Jadi pertama, mengurangkan tidur. Yang kedua, sedikit bicara. Kurang bercakap. Melainkan yang manfaat saja. Ini mau cakap saja, mau cerita semua. Itu mau cerita ini, mau cerita itu, mau cerita. Dan cerita tidak betul pun. Satu, mau banyak cerita. Nombor dua, cerita tidak betul. Nah, semua itu merapu saja, tahu tak? Sedikit bicara. Melainkan sesuatu yang tersabit dengan ilmu. Nah, itu satu pendapat. Adapun pendapat yang lain, melainkan tersabit dengan membesarkan, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan agama. Nah, itu saja kita bercakap. Yang lain kita jangan bercakap. Lebih baik kita diam saja, ha? Nah, itu. Walid pun mau menjadi macam itu juga, dia tidak mau bercakap. Kadang-kadang bercakap banyak pun rugi saja kan. Nah, tapi aku niat bagi pengajaran. Sebab itu ya, tentang sedikit bicara ini, sedikit bercakap ini, para ulama menyebutnya apa ya? Tentang isi hidup ya. Boleh kasih tahu kamu orang dua saja kan? Fikir dan zikir itu kan. Nah, terkait dengan hal ini para ulama menyatakan tiga, Pak. Menyatakan tiga. Nah, ini merujuk kepada keadaan. Ya. Jadi kita belajar sudah fikir. Ada dua hal penting dalam hidup. Satu fikir, nomor dua zikir. Ya. Yang kita belajar sudah ini. Nah, sisi lain para ulama menambah ya, diam. Ya. Jadi berarti diam nomor satu, nomor dua fikir, nomor tiga zikir. Nah, seolahnya begitu. Barangkali ini sisi amaliyahnya. Kan? Sisi ilmiahnya, hidup perlu ada dua hal ini. Zikir, fikir, dan zikir. Sisi amaliyahnya, nah jadi tiga hal di situ. Lebih baik kau diam daripada banyak bercakap. Dan kau fikir serta kau zikir. Nah, jadi pandangan yang lebih terbuka, ya. Zikir bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja kan. Nah, zikir itu meliputi life kita, kehidupan kita seluruhnya. Selama mana kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kau bekerja kah, kau apakah, nah semuanya menghubungkan. Nah, itu bahagian daripada zikir. Berdalilkan dengan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru. Nah, sampai di sini. Nah, fikir, gitu kan? Nah, fikir itu juga satu hal yang penting. Nah, jadi kita sebut sudah langsung tidak langsung tadi kita sebut sudah fikir urusan. Ya, urusan diri kita dengan Allah dan agama. Nah, sebut sudah tadi. Nah, diam. Ini amaliyah, disebut tadi amaliyah kan? Nah, kita dalam praktis hidup kita, nah kita perlu lebih banyak diam. Ada pendapat, ada perbezaan pendapat ulama di sana. Nah, ada yang mengatakan diam itu bermaksud jangan bercakap sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, yang lain-lain kau bercakap saja. Fahamkah? Nah, itu. Okey. Nah, kita sekarang main bantai saja. Berhubung dengan Allah kah? Tidak berhubung dengan Allah kah? Kita cakap saja. Nah, tidak sedar di dalam sana ada ghibah. Tidak sedar di dalam sana ada namimah. Ya? Tidak sedar di dalam sana ada macam-macam yang memudaratkan. Ya kan? Okey. Apa lagi? Yang ketiga katanya, menanggung derita daripada gangguan orang lain. Nah, itu riyadhah juga. Menanggung derita daripada gangguan orang lain. Maksudnya, orang mau cakap apa, mau kata apa, pedulikan dia apa. Asal saja kita tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu maksudnya. Jangan cakap-cakap orang itu mempengaruhi kita. Nah, orang bilang, kau tidak cantik Fah jika kau pakai niqab macam ini. Nah, kau pun terpengaruh Fah. Buang kau punya niqab. Misalnya.
Ha? Kalau nanti kau buang niqab, kau tidak cantik Fahad, kau pakai tudung hitam-hitam macam ini. Kau kena pakai merah, biru, kuning. Kau pun pakai merah, biru, kuning. Nanti orang bilang, kau tidak cantik Fahad, kau pakai tudung merah, biru, kuning-kuning ni semua. Kau perlu make up sikit. Kau make up. Nanti orang bilang lagi, kau tidak cantik Fahad, kau make up begini. Kau sebenarnya tidak perlu pakai tudung lagi cantik Fahad. Kau pun tidak pakai tudung. Nanti orang cakap, kau tidak cantik Fahad begini, kau tidak pakai apa lagi cantik Fahad. Kau pun tidak pakai apa. Masalah sudah tu. Ha? Jangan terpengaruh. Nah, itulah maksud menanggung derita daripada gangguan orang lain. Allah mengajar kita tentang ini di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kan? Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Ya. Yang penyayang berarti hamba-hamba Allah yang penyayang berarti hamba-hamba Allah yang hidup dengan perasaan sayang seperti mana Allah menyayanginya. Gitu kan? Nah, ketika mereka berjalan di muka bumi, nah maksudnya mereka beraktiviti, mereka berada di mana-mana pun. Nah, wa idza khatabahumul jahilun, apabila diganggu oleh orang-orang yang jahil. Kan? Orang-orang jahil mengganggu mereka mungkin dengan perkataan, mungkin dengan tindakan dan sebagainya. Qalu salama, tetap saja mereka mendoakan keselamatan, kebaikan. Ya kan? Artinya apa? Arti mereka tidak terkesan dengan gangguan siapapun. Paham kan? Nah, jadi ingat surah apa ayat apa? Ha? Wa ibadur rahmanul ladina yamshuna 'alal ard wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Ghafir kot. Ha? Al-Furqan 63. Al-Furqan 63. Nah itu. Okey. Nah, berarti Allah mengajar kita dalam Quran. Langsung tidak langsung tentang apa? Tentang jangan terkesan dengan gangguan orang jahil. Nah, karena orang jahil itu kadang-kadang dia menjadi apa ya? Dia menjadi racun-racun iblis. Mereka akan cuba menggugat hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah ini. Mereka akan cuba menggugat dengan racun-racun itu. Nah, macam-macam andaian, begitu begini. Tidak. Nanti dia orang buat mengaji itu kita jangan campur. Nanti dia orang buat ajaran sesat, bilang. Dia yang di rumah sesat itu dia tidak pernah fikir. Kan? Nah, orang yang datang mengaji belajar ini dibilang sesat, takut sesat dan sebagainya. Ha? Nah, sesat itu ada dalam rumahnya, bukan ada di pondok tempat belajar ini, dalam rumahnya. Nah, yang dalam rumahnya dia tidak takut sesat, yang di pondok ini dia takut sesat, tahu kan? Nah, ini bisikan-bisikan iblis kan. Nah, biarkan saja. Nah, itu yang ketiga. Nah, itu menuntut kita latih, menuntut kita riyadhahkan diri kita. Kita jangan heran, jangan peduli. Nah, kalau orang sini bilang jangan ambil pot. Hah? Mana ni, nah, jangan ambil pot. Tiba-tiba keluar perkataan jangan ambil pot, aku pun tidak tahu datang dari mana. Okey. Dan sedikit makan, dhabit yang keempat. Nah, yang keempat, sedikit makan. Jangan makan banyak-banyak. Nah, itu. Dan Walid belajar sudah. Rupanya makan sedikit selesai masalah. Dulu aku pun makan banyak juga. Sekarang aku makan sedikit saja selesai. Oh, rupanya makan sedikit saja. Bukan perlu banyak-banyak, Pak. Tapi lagi bagus, puasa. Malik bin Dinar mengajar kita sudah tadi kan. Jadi 4 perkara yang kita perlu riyadhahkan. Perhatikanlah 4 perkara itu. Nah, kita ulang lagi sekali. Riyadhah itu adalah mengurangkan tidur. Nombor 1, jadi jangan banyak tidur sangat cila. Nanti cicak masuk dalam kain, susah. Kau tahu kan tadi yang teriak-teriak tadi itu? Dia kan? Nah, betul bah. Rupanya cicak masuk dalam kain. Okey. Yang kedua, sedikit bicara, nah jangan banyak bercakap. Melainkan sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membesarkan dia kah, memuliakan dia kah, mengagungkan dia kah, ya kan? Ataupun ilmu.
Nah itu, lain-lain kita tidak perlu banyak bercakap bah. Cantik kah, tidak cantik kah, tidak payah cakap. Betul? Jangan tanya bah. Sila-sila aku cantik kah? Aku tidak cantik kah? Jangan tanya bah. Nah, aku contohkan saja itu. Aku pun tidak tanya handsome kah aku, tidak handsome kah, aku tidak pernah tanya. Yang aku tahu aku handsome saja. No? Okey. Yang ketiga, menanggung derita daripada gangguan orang lain. Nah, dengan makna yang kita sebutkan tadi ya. Tidak terkesan dengan apa bentuk gangguan. Dan yang keempat, sedikit makan. Nah, mengurangkan makan. Ada pandangan lain mengatakan dalam hal sedikit makan ini mereka mengatakan apa ya? Mereka mengatakan apa ya dalam kitab? Oh, senang. Memadai dalam soal makan. Sedikit makan dengan maksud memadai, ya, memadai dalam soal makan. Nah, kadang-kadang nafsu kita macam itu kan. Kita memakan begitu, memakan begini, memakan begitu, memakan begini. Padahal bukan boleh makan pun banyak pun kan. Itu nafsu kita saja. Kemudian kata musannif, dari kurang tidur dihasilkan kejernihan keinginan. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Cuba di situ. Besok pagi mengaji ya. Sekarang ni boleh belajar satu benda. Sakit lagi mau mengajar. Lepas-lepas sakit tidak mengajar. Mau bercakap macam mana sakit. Dan sekarang sakit pun aku mau mengajar. Biar mati dalam mengajar. Jadi besok selepas solat subuh kita akan zikir sampai pukul berapa? Sampai pukul 7 kan? Nah, kami ada zikir, tahukah? Jadi jangan kamu orang 6.30 tunggu di sini sudah. Kami zikir itu. Kamu orang mau zikir-zikir di dom kamu orang tu. Jangan 6.30 kau bangun-bangun pakai baju terus datang belajar. Aku tengok yang boleh solat tidak solat saja aku tahu kurotan. Aku tidak peduli anak orang kah, apakah. Nah, ada soalan kah? Sila. Dia, isu itu kita terima. Ada pandangan, tapi itu pandangan fiqh. Pandangan fiqh kan. Jadi katanya, kita jangan puasa setiap hari. Kita puasa ikut Nabi kita SAW Isnin Khamis. Begitu kan. Kemudian puasa Nabi ini macam ni, puasa Nabi ini macam ni. Itu pandangan fiqh. Adapun pandangan dalam soal tasawuf, selama mana kita berkait dengan aku nak melatih diri aku, tak ada hal apa. Para ulama tak pernah membantah pun dalam hal itu. Selama mana kita kaitkan, kita nak latih diri kita. Tak ada hal apa lah. Dan dia tu termasuk dalam hal adab. Macam tu. Cuma mereka agak ekstrim juga dah. Kadang-kadang ustaz fiqh ni dia ekstrim dengan fiqh dia. Dia tak melihat sudut-sudut lain. Kan? Jadi payah kita tak lah. Kita ni pertimbangan kita tu ada. Pertimbangan akidahnya macam mana. Pertimbangan ibadahnya macam mana. Pertimbangan adabnya macam mana. Dan ulama yang melihat daripada semua sudut itu, mereka menghujahkan bahawa tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Boleh jalan. Kalau sampai nak mudarat tu, janganlah pula. Kan? Itu je lah. Allah. Ada soalan? Mau ada soalan? Ada, okey. Maksudnya dia berniat untuk berpuasa sepanjang hidupnya, gitu kan? Dia berniat begitu,
Nah, kemudian dia nak membuka puasa dengan keinginan-keinginan yang macam itu. Nah, itu maksudnya dia tidak mau. Nah, itulah dia. Jadi bersumpah di situ maksudnya dia sudah berniat untuk berpuasa sepanjang hidupnya. Paham tak? Jadi dia mau gadai buat apa? Dengan buah tin itu saja mau rosakkan dia punya puasa kah? Sedangkan dia sedang melatih dirinya menundukkan hawa nafsu. Paham tak? Atau dengan susu, roti dan madu tadi, dia mau makan kah? Sedangkan dia sedang berpuasa menundukkan hawa nafsunya. Jadi dia tidak sanggup menggadaikan agama. Agama yang dimaksudkan di situ, sisinya adalah sisi menundukkan hawa nafsu. Paham tak? Itu termasuk adab kan? Jadi dia tidak sanggup menggadal, dia teruskan puasa. Begitu. Sekalipun dia sangat menginginkan buah tin itu. Sekalipun dia sangat ingin susu, madu dan roti panas itu tadi. Dia teruskan puasa sampai-sampai dia meninggal pada hari itu. Faham tak? Jadi pengajarannya di sana adalah menunjukkan betapa Malik bin Dinar itu beristiqamah, sungguh-sungguh menundukkan nafsunya. Begitu. Jelas ya? Nah, karena orang soleh ini, para wali ini, mereka melihat nilai nafsu itu. Kita yang tidak melihat nilai nafsu, betul kan? Nah, namanya makan ini sedap nih, bagi sampai perut kita pun. Jadi supaya perut bewak sudah. Coba. Kembang ke situ. Paham Jul? Mau lihat bulan puasa. Betul kan? Lepas itu mau sembahyang pun Allah. Kira mau tidur saja. Itu yang terjadi pada kita kan? Paham kali nak? Okey. Baik, ada soalan kah? Kamu tanya apa Tul? Kau Walid panggil Atul, Tuk panggil Tun. Tun pula dah nama dia. Tun pun Tun lah. Nah, kau ada apa soalan Jul? Mizi? Rantau? Sudah? Okey. Maghrib ada soalan kah? Yang buat je nak tanya tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma hdina as-siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa bainahum.